Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 13 sampai dengan 16. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah engkau, Korazim! Celakalah engkau, Betsaida! Sebab seandainya di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Maka pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan Daku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah mengecam. Kekebalan hati sesungguhnya tidak mendatangkan berkat, akan tetapi mendatangkan malapetaka dan kerugian dalam hidup. Ia hanya menutup pintu berkat dan membuka pintu kehancuran dalam hidup kita. Buktinya terjadi pada orang-orang yang hidup di Korazim dan lainnya. Walaupun Yesus telah melakukan banyak mujizat di depan mereka, namun mereka tidak melihat dan tidak percaya. Mata mereka tertutup untuk melihat hal-hal besar yang Yesus lakukan di depan mata mereka. Bahkan mereka terus-menerus menyerang Yesus dengan berbagai cara untuk menolak Yesus dan ajarannya. Di mata mereka, kehadiran Yesus adalah membawa kesialan dan malapetaka bagi mereka. Karena mereka tidak mau kekebalan hati, kemunafikan, dan keegoisan mereka dijernihkan oleh Yesus. Kekebalan hati, kemunafikan, dan lainnya adalah lahan subur bagi mereka untuk menindas dan merampas hak milik sesama untuk memperkaya diri mereka. Orang-orang yang model hidupnya seperti ini tidak pernah akan menerima kebaikan, kejujuran, keadilan, dan kedamaian. Orang-orang seperti itu tidak mau bertobat dan merubah diri dan hidupnya. Mereka tidak menerima keselamatan Allah. Untuk itulah Yesus mengatakan dengan, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung." Korazim dan Betsaida dinilai sebagai kota yang bebal, sebab di tempat itu Yesus telah berulang kali mengajar dan membuat mujizat, namun tidak terjadi pertobatan. Hidup mereka tetap sama seperti ketika belum melihat dan mengenal Yesus. Kita dapat bertanya pada diri kita sendiri, berapa banyak tanda yang dibuat Allah bagi kita? Untuk menanggapi jawaban atas pertanyaan itu, kita juga perlu bertanya, berapa besar iman kita bertumbuh karena tanda-tanda itu? Sebenarnya
tanda-tanda itu dibuat oleh Allah supaya hidup kita berubah dari cara hidup lama kepada cara hidup baru. Tanda-tanda itu dibuat oleh Allah sebagai bukti bahwa Allah mencintai dan memberi kita kesempatan. Karena itu, janganlah sia-siakan perbuatan-perbuatan yang dikerjakan Allah bagi kita. Kita harus bersyukur atas perbuatan-perbuatan besar Allah bagi kita dengan mengubah cara hidup kita. Bagaimana kita melihat tanda itu? Tanda yang kita bisa lihat dan nikmati sampai saat ini adalah napas hidup dan keselamatan yang kita nikmati ini. Keselamatan sesungguhnya merupakan sikap hati yang sungguh menaruh kepercayaan kepada Allah. Keselamatan bukan soal status. Keselamatan tidak ditentukan karena kita adalah pengikut Kristus dan sudah dibaptis. Namun kalau iman tersebut tidak terwujudkan dalam sikap hidup sehari-hari, maka sesungguhnya kita sedang menuju malapetaka. Saudara-saudari terkasih, kita diajak untuk bertumbuh dalam iman, sebab Tuhan terus berbuat baik dalam hidup kita. Namun kita tidak mau menanggapinya dengan sepenuh hati bagi keselamatan kita. Dia berulang kali menyapa dan membuat mujizat dalam hidup kita. Tetapi mata batin kita tertutup dengan kekebalan hati, maka tidak bisa melihat dan merasakannya dalam hidup kita. Tuhan senantiasa dekat dan tinggal bersama kita. Akan tetapi karena iman kita kurang, maka tidak pernah menyadari dan membenarkannya bahwa Tuhan ada bersama kita. Semoga iman kepercayaan kita sungguh berbuah dan mengubah seluruh langkah hidup kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.